Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan eh, materi tentang entity relationship diagram. Oke, ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya, mengapa kita perlu ERD ya atau entity relationship diagram atau diagram relasi antar entitas ya, karena di dalam perancangan ya suatu sistem kita memerlukan suatu diagram ya seperti blok diagram yang menghubungkan antara satu blok dengan blok yang lain. Nah, penyajian daripada blok diagram itu ada suatu metode yang namanya ERD ya. Jadi data-data yang banyak itu lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk dijelaskan ke orang lain apabila kita bisa membuatnya menjadi suatu diagram. Nah, kita lihat dulu pengertian daripada entity ya. Jadi entity itu adalah suatu objek ya. Baik itu di dunia nyata ataupun konsep ya. Misalkan cara fisiknya itu adalah rumah, kendaraan, peralatan, sedangkan secara konsep itu pekerjaan, perusahaan atau suatu rencana. Jadi pengertian ERD ini adalah suatu diagram yang menghubungkan antara entitas dalam database. Ini sejarahnya, ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Bachman ya pada tahun 1960 yang menggunakan kotak segi 4 untuk menunjukkan tipe-tipe record dan tanda panah dari suatu record ke record lain untuk menunjukkan hubungan satu ke banyak ya. Kemudian beberapa komponen ya dalam ERD ini. Yang pertama ada entity, ada objek yang ingin kita bahas ya. Yang kedua ada hubungan. Apa hubungannya? Apa hubungan satu-satu atau banyak ke satu atau banyak ke banyak ya. Kemudian ada atribut, itu penjelasan daripada entity tersebut ya. Jadi apa namanya atau ID-nya, alamatnya, semakin banyak kita jelaskan itu lebih baik ya. Kemudian ya atribut ini adalah penjelasan tentang entitas ya. Dia ada nilai atribut. Jadi merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Nah, ini adalah suatu diagram entity yang belum dihubungkan ya, misalkan entity karyawan, hubungannya bekerja ya, tandanya adalah ini jajaran genjang ya. Kemudian ini atribut identify, jadi menjelaskan ID-nya karyawan ya. Kemudian deskripsinya nama karyawan. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Nah, jenis-jenis atribut itu ada macam-macam, ada key ya. Jadi key itu adalah nomor unik, misalkan kalau kependudukan nomor NIK, tiap orang tidak sama ya. Dalam data juga harus ada satu key. Jadi kalau key itu yang dipilih itu bisa dicari ya dengan mudah. Kemudian atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Selain key ada lagi bernilai tunggal, misalkan tinggal di mana ya. Lalu atribut multi value ya, dia memiliki nilai yang banyak sekali. Jadi bisa jadi misalkan seseorang yang memiliki kendaraan ya, ada kendaraannya dia bisa 2, bisa 3 kendaraan ya. Nah, contoh atribut ini. Jadi atribut tentang pegawai. Pegawai ada tanggal lahir ya. Jelaskan ada gelarnya. Gelarnya juga bisa banyak ya. Tapi kalau tanggal lahir satu ya, yang disebut dengan atribut tunggal ya. Ada NIP. Nah, NIP ini bisa dijadikan suatu key ya, karena tiap pegawai di Indonesia ini NIP-nya tidak sama. Nama bisa banyak ya, bisa jadi NIP yang sama namanya bisa banyak orang ya. Kemudian atribut komposit, yaitu atribut yang terdiri beberapa atribut yang lebih kecil. Jadi misalkan nama itu bisa kita dapatkan dari atribut nama menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang ya.
Lalu ada atribut derivatif, ya, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Misalkan kalau kita ngisi tanggal lahir, maka kita akan menghasilkan data tentang umur, ya, yang dihasilkan dari tanggal lahir. Jadi kalau orang misalkan ngisi pendidikan, dia ngisi SD, SMP, SMA, langsung keluar data misalkan pendidikan minimalnya apa, ya. Kemudian relationship. Jadi relationship tadi yang gambar jajaran jenjang ini ya, yang menghubungkan antara satu dengan entiti yang lain. Ya, misalkan pegawai dan proyek, hubungannya apa? Kerja. Ya. Lalu derajat, ya, selain daripada derajat relationship, dia ada derajatnya, jadi degree, ya. Misalkan pegawai yang sudah melaporkan, ini bisa satu derajat, tapi ada pegawai yang derajat 2, ya, dia bisa menjelaskan pegawai dengan hubungannya yaitu kerja ke departemen. Kemudian dari departemen ini bisa menjelaskan tentang pegawai apa saja yang ada di departemen. Lalu ada derajat 3, ya, di mana dia lebih daripada 3 entiti yang bisa terhubung dari relationship ini, ya. Lalu cardinally ratio constraint, ya, yaitu menjelaskan hubungan antara satu entiti dan entiti lain, ya, seperti misalkan pegawai dan kendaraan ada hubungan relationship milik, ya. Nah, di sini bisa jadi kita bisa membuat suatu hubungan yang lebih detail di dalamnya. Di dalamnya pegawainya P1, P2, P3, dia hubungannya memiliki, ya, kendaraan K1, ini hubungannya memiliki, ya. P3 memiliki K3. Tapi bisa juga hubungannya itu satu-satu juga bisa, ya. Ini satu-satu, lalu satu N. Jadi satu inputnya itu bisa untuk N relationship, ya. Misalkan pegawai hubungannya dengan departemen adalah kerja. Ini pegawainya N, ya, kerja, kemudian departemennya satu bagian. Tapi bisa jadi dia hubungannya adalah tidak satu-satu. Jadi misalkan pegawainya P1 ada hubungan ke departemen D1, pegawai P2 ke D1, tapi ada juga pegawai yang tidak di departemen, ya. Jadi misalkan ada bos misalkan, ya, tentu tidak di departemen, ya kan. Kemudian hubungan kerja ini yaitu dia bekerja, ada yang di departemen tapi dia bekerja, tapi belum tentu dia itu pegawai. Jadi kita membuat gambar seperti ini. Kemudian hubungan antara banyak ke banyak, M ke N, ya. Jadi ada pegawai, dia bisa juga kerja di proyek PR1, tapi pegawai P2 ini selain di PR1, dia juga punya proyek di PR2. Nah, hubungannya kita buat seperti ini, ya. Kemudian participation constraint, jadi menjelaskan apakah keberadaan suatu entiti tergantung pada hubungannya dengan entiti lain. Jadi apakah dia ada hubungan, ya, hubungannya seperti tadi departemen dengan proyek, ya. Jadi misalkan pegawai N punya di bagian. Kemudian ada lagi pegawai itu punya proyek, ya. Jadi artinya dalam pegawai ini dia memiliki ketergantungan, ya, hubungan tidak hanya dengan bagiannya tapi juga dengan proyek, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan weak entity atau entity yang lemah. Karena apa? Karena tergantung kepada entity lain. Jadi kalau entity lain itu hilang, dia entity tersebut akan lemah juga, ya. Dia harus memiliki induk yang disebut identifying owner. Dan hubungannya disebut identifying relationship. Jadi misalkan ini entity pegawai, ya. Dia ada nomor pegawai, lalu ada misalkan di dalam pegawai itu masa jabatan atau gaji, ya kan, ya. Nah, ini terhubung ke pemilikan, ya. Dia pegawai ini memiliki tanggungan. Tanggungannya adalah misalkan anak istri, ada nama, ya, ada umur dan sebagainya, ya. Jadi kalau pegawainya ini tidak ada, ya, tidak bekerja, pensiun atau apa, maka ini hilang, ya. Itu yang disebut dengan weak entity, ya.
Nah, kemudian kita akan membuat ya, bagaimana cara membuat ARD ya. Dia ada dua model, yaitu model Peter Chen dan Peter James Martin ya. Perbedaannya terletak pada hubungannya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah tipe Chen ya. Jadi kalau untuk Chen ini dia menjelaskan tentang diagram dari komponen-komponen yang telah kita jelaskan tadi ya, misalkan relationship itu dengan diamond atau jarum genjang ya, kotak menggambarkan identity, oval menggambarkan atribut. Kemudian jenis relationship ditulis pada garis dengan menambahkan tulisan menggambarkan connectivity, MN dan cardinality ya. Jadi dia bisa one to many, many to many ya. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ada 4 yang perlu diingat. Yang pertama adalah ada entity, ada relationship, ada atribut, dan ada kardinalitas, yaitu hubungan satu persatu atau n per n ya. Contoh ya. Ini entitas A terhubung dengan B ya, relationship-nya ini ya, diamond. Hubungannya satu-satu ya. Ini sederhana. Nah, bisa jadi A itu terhubung dengan B dengan cardinality-nya N ya. Ya juga M dengan N ya. Nah, kalau yang kedua dengan model Martin ya. Model Martin ini dia hanya bentuk simbol seperti ini ya. Ya. Jadi relationship digambarkan dengan garis dengan menambahkan connectivity-nya 0,1 ya. Jadi simbolnya entitas ini atribut lalu ada I ke 0. Ini contoh ya, contoh saja misalkan yang kita lihat di sini relationship pada Martin. Jadi dia menambahkan simbol di depannya ya, di depan daripada ini. Jadi 01 dia berapa entitas ya. Misalkan dia 11 ya, exactly one. Ini hubungan 01 ya, ini hubungan lebih dari 1. Kemudian ini 0 ke 1 dan lebih, lalu 1 ke lebih ya. Misalkan A dan B ini adalah 1-1 ya, A-nya 1-1, B-nya 1-1, kemudian dia dihubungkan ya. Misalkan rektor ya, ada nomor induknya, Hamid, alamat ya, kemudian universitasnya, kode universitas adalah pertama nomor induk ini kata kunci ya, universitas juga punya kata kunci sendiri, alamat universitas adalah ini. Kemudian nomor induk universitas adalah ini ya. Maka hubungan antara A dengan B ya, antara A dengan B bisa jadi 1-1 ya, artinya A ini dia menghasilkan satu output ya, exactly one. Kemudian dia terhubung kepada B, yaitu dari 0 bisa ke banyak ya. Jadi menunjukkan satu record pada entitas A berhubungan terhadap 1 atau lebih. Jadi cara membacanya ya, satu record pada entitas A berhubungan dengan terhadap 1 atau lebih dari 1 record pada entitas B. Atau tidak dapat berhubungan. Jadi bisa jadi 0 ini adalah penjelasan dia bisa berhubungan 1 atau banyak, tapi juga bisa dia tidak ada hubungan ya. Misalkan Martin ya, misalkan dia kode pelanggannya ini adalah nama ini, alamat ini, transaksinya tanggal ya. Maka di sini menghubungkan antara pelanggan dan transaksi dihubungkan dengan suatu entitas A ya dengan B. Jadi A ini dia exactly 1 ya. Kemudian 1 bisa berhubung banyak ya. Jadi satu record pada entitas A pasti berhubungan terhadap 1 lebih atau lebih record pada entitas B. Misalkan dosen dengan mengajar ya, ini bisa dihubungkan dengan di sini karena ada dosen yang mungkin ya tidak mengajar ya. Kalau kita lihat nomor induk ini ya 0218 01025, oh semua mengajar ya, tapi bisa jadi dia tidak mengajar ya.
Jadi dari record A berhubungan dengan record B, dia bisa satu atau lebih, tapi dia terhadap satu record ya. Dan bisa juga tidak berhubungan ya. Ini juga laki-laki dengan nikah entitas A dan B. Nah, maka ini bisa kita lihat ya hubungannya bahwa eh, antara laki-laki ya dengan perempuan. Nah, ini kita lihat nomor KTP laki-laki 012345, berarti ini Hasan dengan Yanti. Lalu 05 Kasim dengan Sarah ya. 567 yaitu Leman dengan Dewi. Nah, tapi ada yang tidak, yaitu Marta tidak ada, berarti hubungannya mirip yang mirip yang ini ya. Ya, mirip ini. Ya, dia berhubungan terhadap satu rekor pada entitas B atau tidak berhubungan ya. Oke. Kemudian simbol-simbol yang lain itu ada ya seperti ini ya, entity, weak entity ya, relationship ya, atribut ya, atribut komposit, atribut derivatif ya. Nah, misalkan ini adalah untuk yang besar sekali ya, dari suatu proyek ini ada bagian-bagian, ada nomor bagian lokasi. Jadi kalau kita membuat database, kita perlu menjelaskan secara lengkap ya, apa saja nanti sebelum kita membuat database-nya, kita harus membuat kira-kira entitasnya apa, atributnya apa, pegawai, ada umur, ada tanggal. Umurnya adalah derivatif ya, dari tanggal lahir, ada nomor pegawai, nama pegawai, alamat satu, ada kode pos ya, lalu kontrol sudah dicek atau belum ya. Nah, ini lalu pegawai tersebut punya tanggungan, ya ada tanggungan nama, ya jenis kelamin, hubungan, kemudian dia selain dia punya hubungan kerja dengan pegawai juga proyek. Nah, proyek ini juga menanggung biaya untuk tanggungan ini. Jadi dia proses koneksinya seperti ini ya. Kemudian transformasi ya dari ERD ke database ya. Nah, jadi setelah kita membuat satu diagram ini, kita tinggal membuat bagaimana membuat database-nya ya. Nah, dalam sini ya kita harus membuat atribut-atribut ya yang sederhana atau dengan dibuat komponen-komponennya ya. Pegawai terdiri pada nomor pegawai, tapi dia bisa kita masukkan juga ya, ini menjadi suatu atribut jadi langsung di sini ya. Jadi semuanya menjadi suatu atribut dari pegawai ya. Kemudian setiap relasi yang mempunyai atribut multi value, jadi misalkan banyak sekali atribut-atributnya, kita perlu membuat satu relasi baru, di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key dari relasi dengan atribut-atribut, sekian nomor pegawai, lokasi, dan sebagainya. Maka nomor daripada proyek ini kita harus membuat angka-angka yang mudah, misalkan ya ada nomor proyek, kemudian lokasi, ya. Kemudian setiap unary relationship ya atau relasi satu ya, unary ke n, perlu ditambahkan suatu foreign key yang menunjukkan nilai primary key-nya ya. Jadi misalkan pegawai, ada nomor pegawai ya, lalu dia ada tambahan ya, tambahan ini yang disebut dengan key tambahan atau foreign key ya, yaitu misalkan supervisor ya, atau kepangkatan dan sebagainya ya. Lalu setiap unary relationship M ke N ya, buatlah relasi baru ya, di mana primary key-nya merupakan gabungan dari dua atribut, di mana keduanya menunjukkan ke primary key relasi awal dan pernamaan yang berbeda. Jadi misalkan dari barang ada nomor barang, itu atribut tambahannya itu jumlah, lalu mungkin gudangnya di mana, lalu hubungannya dengan terdiri dari berapa ya jumlah, maka kita perlu buat primary key-nya adalah gabungan dari dua atribut yang terhubung dengan
relasi awal, tapi dengan penamaan berbeda, misalkan nomor baru ya. Jadi relasinya nobar lalu dengan nomor komponen dan jumlah ya. Lalu relationship satu-satu di mana partisipan constraint keduanya total ya, buatlah satu relasi hub gabungan di mana primary key-nya dapat dipilih salah satu. Jadi dari pegawai ke kerja, maka kalau satu-satu ya primary key-nya bisa memilih salah satu ya, nomor pegawai atau nomor proyek asal hubungannya satu-satu ya. Kemudian untuk setiap binary relationship satu-satu di mana salah satu participation constraint-nya total, maka primary key pada relasi yang participation constraint-nya parsial menjadi foreign key pada relasi yang lainnya. Jadi misalkan pegawai, ada nomor pegawai ya, kemudian ada ini hubungan satu-satu ya, maka primary key-nya adalah bisa jadi menjadi kunci yang berbeda ya. Misalkan primary key-nya nomor pegawai, tapi kita bisa nambahkan karena dia ada pimpinan ya. Di sini ada kaitannya dengan manajer, maka kita bisa membuat menjadi key primary key-nya menjadi primary key yang asing ya. Lalu setiap binary relationship satu-satu di mana kedua participation constraint-nya parsial, maka selain kedua relasi perlu dibuat relasi baru yang berisi primary key, gabungan dari primary key kedua entity yang berelasi ya. Jadi kalau dia berhubung ya satu-satu ya, maka primary key-nya merupakan primary key gabungan ya, nomor pegawai, nomor proyek. Di sini punya proyek, ada nomor proyek, nomor pegawai ada proyek. Maka ketika kita membuat suatu primary key untuk pekerjaan, itu merupakan gabungan nomor pegawai dengan nomor proyek ya. Kemudian nomor 8 ya, setiap binary relationship 1 ke N ya, yang berisi N participant constraint total, maka primary key yang berisi 1 dijadikan foreign key dan pada relasi yang berisi N ya. Jadi misalkan di sini ada primary key-nya nomor bagian, ini nomor proyek, maka untuk primary key proyek itu yaitu nomor proyek dengan ditambahkan relasi nomor bagian ya untuk key-nya ya. Kemudian setiap binary relationship 1N ya, di mana setiap entity yang berisi N mempunyai participation constraint parsial. Buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key kedua tipe entity. Jadi dia harus digabungkan jika N ke 1 ya. Itu pekerjaan, nomor pegawai, nomor proyek ya. Begitu juga ini M ke N, jadi digabung juga ya. Jadi untuk pembuatan primary key, kalau misalkan dia banyak ya, tidak seperti satu-satu ya, tapi N ke N, maka kita harus membuat ya untuk primary key kerja ini adalah tiga-tiganya dipasang ya. Kemudian untuk yang weak entity ya, maka primary key-nya yaitu adalah gabungan dari partial key ya, yaitu primary key yang pegawai dengan relasi induknya ya. Jadi tanggungan itu nomor primary key-nya pegawai, nomor pegawai dengan nama ya. Jadi kalau kita membuat database ya, pegawai kuncinya, key-nya adalah nomor pegawai, datanya adalah nama pegawai, alamat ya ini. Kemudian bagian, nomor bagian, lokasinya, nama bagian, posisinya apa ya, proyek. Nah ini perlu kita tentukan ya, untuk setiap database itu perlu kunci yang mana, yang unik ya.
Untuk proyek, misalkan lokasi proyek, ya ini nomor proyek, lokasi proyek. Jadi dia ada key-nya ini ya mungkin nomor proyek ya, nomor proyek sudah ada di atas. Berarti ini adalah bagian daripada proyek ya. Oke ya, begitulah tentang IRD ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dan bisa membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.